Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita mesti belajar untuk mengerti apa yang mengganggu pikiran kita, atau yang disebut dengan peace of mind, kedamaian hati dan pikiran, ketenangan hidup. Pada dasarnya yang mengganggu pikiran kita adalah apa yang masuk dari panca indera kita, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sentuh, yang kita rasa. Itu yang mengganggu pikiran kita. Mengapa bisa? Karena informasi yang masuk melalui panca indera itulah yang kemudian menjadi dasar untuk dipikirkan. Cara kerja pikiran kita adalah mengolah informasi. Informasi itu masuknya dari mana? Dari mata, dari telinga, dari penciuman, dari perabaan, juga dari rasa. Bayangkan kalau setiap hari kita membuka informasi dari internet, scrolling dari HP, maka penuh pikiran kita. Itu lalu kemudian kita jadi muyak. Lihat temen yang lagi happy-happy, foto-foto, ketawa-ketawa, kita merasa, waduh, kenapa ya dia bahagia, saya tidak. Nah, mulai membanding-bandingkan. Lalu ada informasi macam-macam, apalagi informasi yang negatif, membuat kita menjadi tersinggung, terluka. Lalu bukan hanya pikiran kita yang muyak, perasaan kita juga terganggu. Maka perlu kita belajar untuk mengurangi informasi, apa yang masuk di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Menata pikiran, menata hati, supaya kemudian kita bisa menjadi lebih tenang. Karena memang too much information is no information. Terlalu banyak informasi malah gak ada informasi, hanya akan membuat kita muyak saja. Maka kita perlu hening, lalu bersentuhan dengan diri sendiri. Yang paling penting adalah mengenal diri, kemudian bisa menerima diri kita apa adanya, dan terutama memaafkan diri sendiri. Karena kebanyakan di antara kita terlalu kejam dengan diri sendiri. Pikiran kita bekerja, isinya adalah self-critics. Jadi kita terus-menerus menghakimi dan mengkritik diri sendiri, sehingga kemudian kita tidak bisa tenang, bahkan tidak bisa bahagia. Maka pertama harus mengampuni diri sendiri. Tidak ada yang mengajari kita untuk bersikap tenang, penuh kasih dan baik ketika kita gelisah, ketika kita tertekan, ketika kita stres. Jadi wajar kalau kita buat kesalahan. Semua orang juga buat kesalahan. Justru lewat kesalahan itu kita belajar. Maka yang pertama dilakukan adalah tenang dan ampuni, maafkan diri sendiri. Let it go what's happened. Ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Kita tidak bisa apa-apa atasnya. Jangan terus-menerus membawa luka batin di masa lalu. Tidak perlu. Tanpa beban masa lalu yang menyakitkan, kita sudah berat. Apalagi dengan begitu banyak informasi yang terus-menerus masuk, kita tidak bisa tenang. Maka perlu duduk tenang, melepaskan, membersihkan pikiran dan hati. Boleh ada pikiran, tetapi tidak perlu direkam. Nanti memori kita penuh, kita tidak bisa lagi menjalani hidup dengan wajar. Juga tidak perlu khawatir akan masa depan. Serahkanlah semua masa depan ke dalam tangan Tuhan. Percaya saja. Segala kemungkinan, apakah akan terjadi atau tidak, serahkan kepada Tuhan. Yang mengetahui kemungkinan-kemungkinan itu Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah memberi diri yang terbaik. Itu yang perlu kita lakukan.
mengenai peluang, kemungkinan, biar Tuhan yang mengatur dan menciptakan. Percaya saja, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak mungkin seorang ayah yang mengasihi anaknya menyiapkan sesuatu yang akan membuat anaknya menderita. Tidak. Tetapi juga perlu kita sadari bahwa hidup itu tidak berarti bahwa tidak ada penderitaan. Bukan begitu. Ada, tetapi Tuhan bersama kita. Kita bisa mencari solusi, dan pada waktu mencari solusi itu kita tetap bisa bersyukur karena Tuhan menyertai kita, karena kita masih diberi kesempatan dan kita diberi bekal, sekaligus janji bahwa situasi yang sulit justru membuat kita menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih bijak. Maka kita mempunyai sikap dasar positif, dan karena itu kita bisa bahagia bahkan ketika dalam proses mencari solusi. Persoalan tetap ada, dan kalau demikian kemudian kita bisa tetap bahagia dan bersyukur kapan saja, karena sekaligus yakin bahwa dalam apapun juga yang kita alami, kita selalu bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apalagi dengan kekuatan Tuhan. Tuhan mempunyai kuasa, tetapi kita memang terbatas. Karena itu seringkali salah paham. Lebih baik kita terbuka, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Karena ujungnya ada kepastian bahwa di dalam Tuhan ada damai sejahtera, ada solusi, ada keselamatan. Yang penting kita percaya bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka kendati ada persoalan, kita tetap bisa bersyukur, tetap bisa bersukacita. Karena persoalan itu pun bisa diubah menjadi berkat, membuat kita kemudian bisa lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih baik. Maka saudara-saudara terkasih, jangan lupa bahagia. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.